Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Erik Yusuf di acara Share It ya, program yang menginspirasi, program yang menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi tepatnya. Dan kali ini kita juga kedatangan satu tokoh yang menginspirasi kita ya, di dalam perjalanan hijrah tentunya. Siapa itu? Ini pemain band sebetulnya ya. Kalau misalnya masih ingat ada, nanti kita langsung aja sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Ini siapa yang saya panggil? Dery atau Deryansyah atau siapa? Dery boleh Ustaz. Dery ya? Dery Ustaz. Dery, alhamdulillah. Kalau udah jenggot gini kita panggil Ustaz Dery. bukan. Biar karena Harley aja ya. Lain lagi ya. Gini. Kita langsung to the point nih. Ya. Ini pasti semua ya ingin tahu nih. Ya, Ustaz. Bahwa apa ada yang salah dari permainan bass antum itu waktu di Viera itu? Ini bandnya band Viera. Viera itu kan band yang terkenal, yang semua orang tahu gitu. Di zamannya. Di zaman batu. Nggak tahu, masih ada nggak bandnya? Kan di Masih zaman. ya? Anak-anak sekarang pada tahu nggak Viera? Tahu dong gitu ya. Ya. Nah, jadi cukup sampai sekarang masih dikenal ya, dan pada saat itu apalagi lagi booming Viera, terus kemudian terdengar bahwa basisnya ini tiba-tiba keluar dari band atau bagaimana, coba bisa diceritakan nggak? Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sebenarnya panjang Ustaz. Artinya nggak langsung tiba-tiba begitu keluar terus langsung ke kelompok yang ya kita sebut saja mungkin di sini ISIS ya. Mungkin saya akan kasih tahu, mungkin teman-teman pasti kan nonton sampai akhir kenapa saya bisa masuk ke kelompok yang bernama ISIS itu ya. Nanti kelompoknya. Ya makanya ntar ini yang kita keluarnya bahas dulu. Nah, keluarnya itu prosesnya dari 2008 akhir launching di 2009. Ya. Februari itu Viera hadir di Indonesia. Jalan terus sampai ke 2010 kurang, 1 tahun ya berjalan. Waktu itu sempat merasa bahwa kok duit ada tapi kayaknya nggak tahu kemana Ustaz. Oh gitu ya? Perform, tampil. Waktu itu kan ada Dahsyat gitu kan. Kalau di grupnya MNC kan ada RCTI dan seterusnya gitu, acara-acara musik pagi, off air keliling Indonesia. Tapi ngerasa bahwa duitnya kayak hilang, fana. Oh gitu? Iya. Nah, ternyata pas usut punya usut, memang iya dari yang nampak tuh lifestyle pasti. Tuntutan naik. Dan lain sebagainya kan. Nah, cuma ada juga yang beberapa yang nggak nampak. Kayak misalnya contoh, ibu sakit, yang kita nggak pernah tahu hal gaib tersebut gitu, Ustaz. Sebelum ngeband, emang pernah kerja apa? Penyiar radio. Belum. Radio, tapi radio kampus. Habis itu training. Terus habis itu baru ngeband. Setelah itu baru fokus ke radio lagi. Gitu. Apa nggak pernah kepikiran bahwa selain band juga uangnya nggak nampak gitu? Bukan, waktu itu gini Ustadz. Saya mungkin nggak bisa mengeneralisir bahwa yang namanya band kehidupannya seperti itu. Cuma waktu itu kebetulan di saya, mungkin kesampingin Vieranya dulu kali ya. Khawatirnya kan mungkin jadinya dihakiminnya seperti itu. Tapi saya pribadi kehidupannya tuh nggak lepas dari dunia malam. Nggak lepas dari ya mungkin obat dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin, ini juga jualan obat? Enggak yang pemakaian parah. Saya suka bercanda. Jualan obat tuh maksudnya di pinggir jalan gitu. Iya. Yang habis Jumatan biasanya. Yang ngoceh-ngoceh mulu gitu ya. Enggak yang parah. Enggak parah, tapi ikut sempet ya. Agak-agak teng-teng lah gitu bahasanya. Ya, teng-teng lumayan gitu. Dugem lah ya. Iya, gitu-gitu lah. Kehidupan itu gitu ya. Nah, terus di satu momen juga nggak jauh juga dari dunia-dunia mungkin ya. Ya tahulah anak-anak band gitu udah di luar-luar kota ngapain apa segala macam. Padahal kalau mau dugem bukan cuma anak band juga bisa dugem loh. Cuma waktu itu kan mikirnya rata-rata pergaulan band itu dugem gitu. Iya, saya ngomong secara umum dulu ya, bukan berarti balik lagi ke band saya yang predikat yang lama gitu ya. Rata-rata performnya tuh nggak jauh dari klub.
Performnya di situ, apalagi luar kota, karena kan mungkin minimnya tempat hall, ballroom di luar kota ya. Pasti performnya tuh mayoritas, saya nggak bilang semua, itu di klub. Nah ini sebentar dulu. Itu yang antum merasakan bahwa itu kehampaan itu di situ ya? Iya, karena memang banyak sesuatu yang saya kerjakan pada saat itu Ustadz, melalaikan ya, yang tadi sempat disinggung Ustadz juga terkait mungkin jauh dari Quran, jauh dari kajian, dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin ya saya pribadi waktu itu merasanya jangan-jangan Allah cabut nih keberkahannya, karena udah nggak enjoy lagi, karena betul-betul sangat ya nggak beririsan lagi lah. Ketika mungkin saya ada di dunia itu, habis itu sangat jauh dengan mengingat Allah dan seterusnya, jauh dari tauhid. Kalau ada apa-apa yang disalahinnya, wah gara-gara begini nih. Misalnya ibu sakit, oh berarti gara-gara gue kurang semangat lagi nih duitnya nih. Jadi seakan-akan ada berhala baru yang bernama uang. Nah, yang disitulah saya mentakliti si uang tersebut gitu. Waktu itu berpikirnya seperti itu. Nah, makanya apa yang ketika saya berikan makan kepada mungkin ke orang tua, waktu itu kan belum nikah juga ya Ustadz ya, memang kan masuk ke darah, ke hati dan lain sebagainya. Oh, mungkin ini kali ya, karena hasil dari ini waktu itu saya kasih ke orang tua. Orang tua sakit, hasil dari sesuatu yang mungkin disenyalirnya kata guru-guru kita haram misalnya, jualan ini itu ya tahu lah Ustadz mungkin ya, akhirnya kita kasih ke bapak, kita kasih dan lain sebagainya, macam-macam lah. Akhirnya uang tuh kan mau nggak mau kan keluar. Nah di situ berpikir bahwa oh jangan-jangan ada yang salah nih. Di situ kita mikirnya hanya itu. Jadi tanpa diskriminasi teman-teman yang masih berprofesi yang sama gitu ya. Tapi ayo udahlah, mungkin saya coba mawas diri. Saya coba keluar kali dari ranah itu. Pun sebenarnya nggak saya mundurin diri waktu itu. Kebetulan teman-teman yang ada di dalam juga menyepakati dalam hal saya udah mulai Sabtu Ahad gitu iktikaf waktu itu kan, udah mulai belajar agama. Mungkin Kevin dan lain sebagainya tanpa mengurangi rasa hormat juga melihat setiap kita ke bandara yang dibelikan ada toko buku biasanya tuh di bandara tuh yang saya beli buku-buku tentang kiamat, neraka dan lain sebagainya. Kevin sampai nanya waktu itu, oh Der lu sedalam ini tuh ya belajar ya? Ya emang pengen belajar aja. Nah mungkin di situ alhamdulillah Kevin, Widi dan lain sebagainya memberi ruang sih ke saya waktu itu. Ya udah kalau emang misalnya pengen fokus belajar. Soalnya waktu itu sebenarnya larinya habis dari ngeband pun juga saya siaran radio Ustaz. Nah cuma waktu itu berpikir bahwa yang waktunya nggak banyak habis saya nggak belajar agama jadinya ketika saya tour dan lain sebagainya. Wah itu alhamdulillah. Nah jadi intinya seperti itu ya, pemirsa, ini menarik sekali ya bicara dengan Dery. Nanti kita kupas tentang permasalahan itu, karena jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Share It. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Share It, tadi menarik sekali nih ya. Ada beberapa yang bisa kita ambil langsung ibrohnya dari segmen pertama ya. Dan kemudian dari rasa tadi itu, ada yang salah kira-kira. Kenapa ada yang salah? Ya itu tadi. Karena kan antum mesti paham ya, ketika ada orang yang berdoa kemudian Rasulullah bilang bagaimana Allah bisa mengijabah kalau dia makan dari makanan yang haram, dapat nafkah dari nafkah yang haram, pakai baju dari hasil yang haram. Gimana Allah pengen ijabah tapi nggak bisa kan gitu ya. Nah itulah yang kira-kira mungkin membuat antum merasa bahwa itu kan betul, masalahnya ya. Karena kan seperti yang Rasulullah SAW sampaikan kan ketika kita berdoa mungkin tidak diterima ketika kita masih punya dosa banyak dan seterusnya gitu-gitu Ustaz ya. Minta sama Allah maksudnya ya. Nah artinya waktu itu berpikir bahwa oh iya ya mungkin kayak begini nih. Tadi antum juga sampaikan juga gimana ceritanya kalau kita masih kecemplung di kubangan itu gitu ya. Sementara kita masih berharap rezeki ini mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala gitu ya. Nah akhirnya ya udah nyari Ustaz. Wah ini seru nih petualangan saya di sini seru nih Ustaz. Nyari sampai akhirnya tetap kita bersiaran radio waktu itu kita aktif dan lain sebagainya.
belajar, singkat cerita, masuklah. Memang sebenarnya ada beberapa firqah atau golongan yang memang kita ikuti ya. Kan proses kan. Proses. Nah, mungkin ya untuk menyingkatkan waktu, kalau diceritain semuanya mungkin kelar subuh kita nih ya. Jadi sampai di titik yang mana masuk sebuah golongan dari sekian banyak golongan yang udah pernah dilaluin, yang ternyata golongan itu membuat kita jadi mudah mengkafir-kafirkan, Ustaz. Nah, itu poinnya. ISIS itu? ISIS. Waktu itu gini, Ustaz. Kok bisa ketemu orang ISIS itu dari mana? Jadi waktu itu saya di Instagram, di sosial media. Ini poin awalnya banget, turning point-nya. Ngelihat satu postingan seseorang lagi mengkafir-kafirkan Saudi. Waktu itu ingat banget. Saudi. Ya, karena kan kalau kita cepetin bentar, mereka pun juga mengkafirkan Saudi. Akhirnya mundur lagi. Waktu itu ada foto Raja Salman lagi bermesra-mesraan, katanya bermesra-mesraan dengan pemimpin-pemimpin atau kepala negara-negara non-Muslim. Misalnya kayak sama lagi gandengan tangan sama presiden Rusia, sama Amerika, sama Israel gitu. Israel, dan lain sebagainya. Postingan itu tiba-tiba berkata bahwa kayak, lihat deh, yang kebanyakan bukan menjadi pembenaran atau benar. Lihat deh, sekarang Saudi sudah berubah. Lihat deh, begini gitu kan. Salaman sama Perdana Menteri yang perempuan misalnya. Macam-macam deh. Saya komen. Waktu itu nama akunnya mungkin kalau sekarang udah berubah ya berarti bukan itu gitu ya. Namanya Lampung Bertauhid apa. Saya komen di situ. Lu jangan sembarangan. Maksudnya gimana nih? Ini valid nggak nih? Biasalah, saya lagi jadi netizen waktu itu kan. Akhirnya yang pemilik akunnya komen balik. Ya terserah antum ya akhi, katanya. Kalau mau lihat bukti-bukti yang konkret lagi, kita ngobrol yuk di DM. Masuklah DM. Akhirnya dia ngirimin video-video banyak tuh di DM. Kenalin diri, dia namanya Muhammad padahal. Akhirnya dia kirimin video-video dengan Saudi begini, dengan begini, dikasih tahu pokoknya kebobrokan negara-negara yang mengaku negara Islam. Sampai akhirnya dia bilang juga Indonesia. Indonesia dengan begini. Negeri togut gitu. Negeri togut. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah togut, dia adalah kafir. Dijelasin Pak Jokowi kafir. Panjang lebar waktu itu. Saya melihat bahwa kayak, gimana kafirnya? Waktu itu sempat ada fitrah manusia berkata seperti itu. Akhirnya dia mengatakan bahwa, ya udah kita ngobrol lagi ke Telegram. Dalam hati saya curiga nih ya. Ini menjelaskan agama apa MLM marketing? Kok saya digiring database saya diambil semua sama dia? Akhirnya saya masuk ke Telegram, dia kasih tahu lagi tuh. Video-video konkret menurut dia gitu kan. Ternyata masuk di suatu momen yang dia bilang bahwa kurang bukti apa bahwa negara ini negara kafir, sementara hukum yang berlaku di sini bukan hukum buatan Allah. Saya nalar waktu itu. Ya juga ya, dia nanya balik. Hukum di sini hukum apa? Ya UUD 45. Terus capek-capek dong Rasul mengibarkan bendera tauhid, bendera la ilaha illallah, kalimatullah dan lain sebagainya agar tegak negeri Islam, negara Islam. Tapi sementara di sini nggak ada khilafahnya gitu loh. Di sini nggak tegak gitu. Dipungut dari hasil demokrasi kan gitu-gitu kan, dia kan ngasih syubhatnya begitu tuh. Bukan ditunjuk dengan atas dasar kepemimpinan Islam dan seterusnya gitu kan. UUD 45 masih merajalela, Pancasila bla 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 bla. Masuk Ustaz. Ya juga ya. Berarti buatan manusia apa buatan Allah? Ya buatan manusia lah. Nah, ternyata waktu itu langsung saya hukumi bahwa hukum yang buatan manusia dia adalah kafir. Ya udah, saya pengen belajar lebih nih. Selama ini saya sudah tertipu. Akhirnya, gimana cara belajarnya? Dia masukin ke dalam grup Telegram. Kok grup Telegram? Ya kita guroba, kita asing. Loh, kenapa harus di situ? Lah karena pemerintah nggak suka sama kita, karena kan kita ingin menegakkan negara Islam di sini. Oh ya udah. Terus caranya gimana? Masukinlah ke grup Telegram. Tapi sebentar ya, saya izin dulu sama amirnya, sama ketuanya, sama ustadznya. Oh ya udah. Balik lagi ngobrol di WhatsApp waktu itu kan, udah sampai WhatsApp tuh. Ya udah, caranya gimana? Ya udah, kamu bersumpah 2. Yang pertama, kamu siap berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Pemimpin ISIS pada saat itu ya. Yang kedua, kamu juga bersumpah bahwa kamu bukan antek-antek togut
yang berseragam coklat, antek-antek Pak Jokowi bukan mata-mata. Langsung Ustaz, Ana ambil voice note, kirim tuh 2 sumpah tadi tuh. Saya akan berbaiat kepada Baghdadi dan saya akan bukan antek-antek dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Masuklah grup Telegram. Isinya normal. Riyadhus Shalihin dibahas, Kitabut Tauhid dibahas, terus ya pokoknya fikih-fikih sholat, fikih-fikih puasa, fikih-fikih zakat itu normal pada umumnya. Saya masih ingat banget waktu itu ada kajian malam, tanya jawab. Saya sempat pertanyaan pertama itu yang saya ingat, Ustadz, tentang fikih dan adab sholat ya. Bagaimana kalau saya lagi sholat jadi makmum terus nguap? Atau mungkin jadi imam terus nguap dulu. Apakah biasanya kan kita kalau nguap tuh mau buru-buru bacanya tetap dibaca kan? Tapi kan makhrajnya mungkin berantakan. Gitu, biar cepet-cepet aja lah. Oh nggak boleh, itu nggak begini. Adabnya yang benar. Nguap ya nguap. Tahu itu nggak benar kan? Nah, awalnya kan nggak tahu, Ustaz. Akhirnya makin lama setelah fikih-fikih sholat, fikih-fikih yang lainnya udah dibahas di situ kan, Arba'in Nawawi normal. Taunya nggak benar itu ketika udah mulai video-video yang ustadznya itu yang sempat masih penjara kalau nggak salah, Aman Abdurrahman, yang akhirnya kan dalang-dalang terorisme dan lain sebagainya. Video-video tersebut itu di-play, dikirimin di Telegram, saya pencet, isinya cuma togut-togutin kafir-kafirin pemerintah. Nah, saya waktu itu merasa bahwa kayak, kok membenarkan bunuh diri ya? Karena waktu itu di videonya dia menjelaskan bahwa ketika kita membunuh diri, kita mati di jalan Allah, dan seterusnya gitu, istilah pengantin dan lain sebagainya, udah mulai aneh nih Ustadz. Gimana ceritanya kita meninggalkan keluarga-keluarga kita, anak istri kita, tapi sementara ada dalil yang dilarang kita merusak diri kita, kan bunuh diri itu haram dan lain sebagainya. Ini nggak apa istilahnya? Nggak match nih, nggak ngefit nih. Akhirnya belum tuh, masih saya ada di dalam di grup Telegramnya. Isinya cuma sekedar pokoknya kita harus bunuh dulu garda terdepannya, yaitu kepolisian yang menjaga barisan Togut. Kita harus incar dulu, kita harus matikan dulu polisi-polisi yang bertugas, baru kita masuk ke ranah barisan ke intinya lagi, ke dalamnya lagi, baru kita tegakkan kalimat tauhid dan lain sebagainya. Pokoknya caranya kasar lah. Terus? Akhirnya ada satu video, Ustadz Abdurrahman Ayub, rahimahullah ta'ala, udah meninggal beliau, belum lama itu sakit juga. Akhirnya dia nyatakan di videonya, keluar dari Jamiah Islamiyah yang para barisan ISIS, beliau tuh panglima di depan gitu. Terus dia statement mengatakan bahwa dia sudah keluar dari situ, akhirnya dia sekarang gabung dalam BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme dan lain sebagainya. Nah, video itu saya kirim ke Telegram dan ke grup WhatsApp. Tahu nggak apa yang terjadi? Nanti saya kasih tahu mungkin. Entah suruh closing dulu katanya. Oke ya. Nah, jadi ini sebelum closing, saya cuma ingin sedikit share ya, bahwa inilah satu bentuk di mana ketika orang itu hijrah, spirit semangat atau giroh orang itu besar, itu mesti ya namanya tempatnya harus benar, belajarnya mesti benar, stepnya mesti benar. Gak bisa kemudian tiba-tiba dia loncat-loncat membahas segala sesuatu di luar pengetahuan dia, karenanya mudah di brainwash gitu. Nah, karenanya ini nanti kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama Syarif. Alhamdulillah Sobat Syarif ya, kita menarik sekali nih bahasan tadi bagaimana sebetulnya golongan-golongan atau aliran-aliran sesat itu mempunyai metode yang berbagai dalam membrainwash atau mempengaruhi orang ya. Nah, ketika Antum merasa bahwa tadi tuh, ini udah nggak beres nih, ada sense ya, ada sense sedikit nggak beres nih. Nah, kemudian mulai ngelihat bahwa wah ini orang-orang ini terlibat terorisme dan lain-lain. Nah, apa yang membuat Antum kemudian merasa bahwa ini benar nggak benar dan kemudian keluar dari situ dan
Seperti apa coba kita? Jadi melanjutkan dari segmen yang sebelumnya tadi, yang sempat keputus. Jadi intinya gini Ustadz, ada satu video yang tadi yang saya sempat sampaikan terkait dulunya pernah ada di sana panglima paling depan gitu kan, angkat senjata, berangkat ke Suriah dan lain sebagainya. Akhirnya pas balik-balik beliau sadar rahimahullah akan hal yang mungkin penipuan dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata ini adalah propaganda, bikinan-bikinan negara-negara tertentu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, akhirnya video itu saya kirimkan tadi dari Ustadz ini, gitu kan, Ustadz Abdurrahman Ayub. Ternyata bilangnya dengan gampangnya, ya sesungguhnya beliau sudah murtad. Jadi dimurtatin, udah bener di kelompok ini, keluar, video itu viral tuh. Kesebar, dia menyatakan bahwa saya selama ini dibohongin, selama ini begitulah kurang lebih. Akhirnya video ini, lah ini gimana ya, kok gak sinkron ya? Gue mau nanya dong. Ternyata dibilang beliau, ini jadi ulama murtad. Udah bener tadinya nih Ustadz nih. Kenapa tiba-tiba keluar nih? Aneh nih. Wah udah tuh makin gak yakin. Yang menjadi pemantiknya adalah ketika beliau itu bergandengan dengan BNPT, yang dimana itu adalah resmi dari pemerintah. Logikanya deh, pemerintah masa salah sih? Dia tahu maslahatnya dan penguasa ini kan Masya Allah gitu kan, semoga Allah jaga pemimpin-pemimpin kita gitu ya. Artinya, Badan Penanggulangan Terorisme bergandengan tangan dengan Ustadz Abdurrahman Ayub untuk memberantas terorisme. Kok dimurtatin? Lah berarti kan aneh. Nah, waktu itu saya mulai sadar. Ya juga ya, kecuali Ustadz ini keluar-keluar bareng sama organisasi tertentu yang bukan dari penguasa gitu. Iya kan, misalnya dari mungkin ormas, mungkin golongan ini atau mungkin kelompok ini gitu kan, mungkin nama anak geng ini. Ayo saya mantan ini, keluar kamu sekarang. Ya lu siapa gitu kan. Ini kan yang ngomong bergandengan juga sama menteri-menteri pertahanan misalnya. Loh, berarti kan benar nih. Akhirnya ada satu lagi video Ustadz yang menerangkan dari guru saya yang sekarang jadi guru saya, yang menerangkan bahwa ternyata UUD 45 Pancasila ini bergandengan erat dengan rukun Islam. Syahadat, kita dibantu diurusin sama masjid-masjid. Sholat, azan berkumandang, pemerintah juga bantu, bukan di stop tuh, toa-toa masjid. Zakat diurusin, ya kan? Terus apa lagi? Sampai ke ranah haji dibantuin, kita nggak berangkat sendiri pakai ojol. Ya kan, artinya rukun Islam pun juga nggak ada masalah. Negeri ini negeri Islam gitu, negeri Muslim gitu kan, mayoritas Muslim apa segala macamnya. Salahnya di mana? Kecuali dari rukun Islam banyak halangan-halangannya. Azan di stop, toa masjid ditutup, nggak boleh sholat, ya kan, mau syahadat. Mungkin kan negara-negara yang Islam itu dibantai, susah gitu, nggak boleh, dimurtatin semua, suruh kita berpaling dari Quran, dari Allah, sampai ke zakat urus saya sendiri. Terus umroh ditutup, haji ditutup, nggak dibantuin. Nah ini mungkin bisa disinyalir ke sana. Oh, baru saya keluar Ustaz. Keluarnya gimana? Semudah itu enggak? Enggak semudah. Dikejar. Gimana? Nah, gimana tuh? Saya ngonten, kasih solusi dulu belum ada ya, masih awal-awal saya bangun personal brand di konten saya sendiri. Di DM, diincer, dikejar, sampai saya kesal waktu itu. Saya bikin story, saya bilang, udahlah, ente pada ngapain sih? Mau narik aneh lagi ke sono? Udah, saya udah lama ketipu. Saya bener-bener keluarin sekaligus. Oh gitu? Oh, saya beraniin. Karena waktu itu, ketika saya nggak berani, dia menganggap saya lemah. Keluarga saya diancam. Oh, sempat diancam-ancam juga? Iya. Oh gitu? Saya bilang bahwa kayak, wah macam-macam lah. Anda melapor ke ini nggak? Enggak, waktu itu makanya. Saya waktu itu kan, karena mungkin dulunya juga anak konten ya, jadi ya beranikan aja lah ngomong. Justru waktu itu saya punya trik. Waktu itu juga nggak tervalidasi, ya udahlah bismillah lah bodo amat ya. Saya beranikan diri, merekanya ngilang. Soalnya apa waktu itu? Saya menganggap bahwa keberanian saya itu dilindungi sama pemerintah. Karena saya bantu kok, toh saya bantu program pemerintah kok untuk memberantas terorisme. Nah, dengan kalimat atau narasi, kenapa sih? Saya waktu itu bikin postingan klarifikasi. Kenapa sih? Lu pada masih pada di follower saya. Masih DM yang ngajak saya blast. Ngajak apa? Ya, akhi, kita ke Suriah ini negara-negara masih gitu. begitu. Yang bener tuh kita kehidupan di sana. Yang togut, yang masih. Mau tinggalinlah negara ini, Padahal kan pada saat itu pun sudah banyak media yang membongkar bahwa ISIS ini bikinan waktu kita lihat sendiri siapa istrinya Bill Clinton, Hillary Clinton ya, kan Amerika juga. Hillary Clinton kan ngomong bahwa ini kan bikinan, terus kemudian kita lihat bahwa perlakuan mereka terhadap wanita, terhadap ini kan nggak beres gitu. Kan
saya belum berangkat ke sana, Ustaz. Oh, iya. Hampir. Anak saya waktu itu triggernya juga salah satunya anak saya masih merah. Jadi anak saya yang pertama tuh masih baru lahir. Saya bilang istri saya mau berangkat ke Suriah waktu itu. Cuma ngelihat kok nggak tega. Nah, akhirnya banyak tuh ngeluarin orang-orang yang bersuara, yang diundang juga ke stasiun televisi dan lain sebagainya. Saya lihat mantan ISIS juga, ada yang cewek, ada yang cowok. Ternyata di sana perlakuannya busuk. Iya. Wah, perkosa, Iya. anak-anak dibantai, gitu kan, digilir dengan dalil ini kan safar, kita bisa begini, kita nikah. Kan rukun nikah kan, gitu. ya nikah mut'ah, terus nggak sesuai dengan rukun nikah yang kita tahu kan, ada perempuannya, ada saksinya, ada maharnya. Ini udah saksi kan bisa diatur, udah mahar kan bisa, pokoknya rukunnya nggak berjalan. Akhirnya yang menarik yang antum waktu di udah keluar langsung konten terus ancaman gimana tuh? Kan ancaman. Nah, cuma waktu itu saya punya trik, kalau saya dengan ngasih tahu program-program pemerintah, saya berdekatan dengan pemerintah, dan memang konkret, memang bukan ngada-ngada, bukan ngambil hati, jilat, apa segala macam, kan memang pemerintah kita berantas terorisme. Nah, saya bilang aja bahwa kayak Anda itu perusak negeri. Kalau lu masih pada DM gua, nih DM saya muncul-munculin tuh, saya screenshot, saya muncul-munculin. Otomatis waktu itu saya beranggapan bahwa dia gimana mau nyerang saya, orang saya di backup. Sesimpel itu aja mikirnya. Tahu juga omongan saya juga bukan yang dirasa dibenci sama pemerintah. Kan logikanya kan waktu itu gini, saya balas dengan narasi anak muda tapi dengan berontak juga, tapi dalam arti positif. Ya udah, ini mending pergi, nggak bakal saya masuk lagi. Udah, akhirnya hilang pelan-pelan. Dan katanya akun-akun tersebut juga udah dibunuh. Antum nggak sempat ke BNPT dan lain-lain? Ya. Nggak sempat? Nggak sempat. Oh, gitu. Tapi saya tahu bahwa teman-teman media juga banyak yang kenal sama teman-teman BNPT. Banyak lah ya. Tapi kan pasti antum juga diintelin dong gitu kan. Udah pasti lah. Kan BNPT kan pasti insya Allah waktu itu berpikir anak mudanya saya. Kan insya Allah pasti dukung saya, Ustaz. Iya, maksudnya dari awal antum kemudian mengkonten. Iya. Pasti kemudian mereka juga melihat bahwa ini ada masalah nih pasti. Kan gitu. Iya. Pasti kemudian dientelin juga, pasti dipelajari dan lain-lain, nggak mungkin dilepas begitu. Cuma akhirnya ya alhamdulillah pemerintah kita juga kooperatif dan sangat kondusif membahas ini. Tapi akhirnya udah ini ya, udah selesai, udah segala macam aman ya. Aman. Insya Allah sih udah aman. Ini ya gini ya. Kan pernah manggil jenderal juga, Pak Nur Salam, mudah-mudahan nonton. Pak Jenderal mampir. Kemarin juga saya sama Ustadz saya juga ketemu Pak Dudung. Jadi mungkin udah tahu kali ketika saya ngundang-undang Pak Jenderal ke podcast, mungkin mereka kicep kali saya temennya. Nah, di sini jadi hati-hati nih buat antum semua nih sahabat Syar'id ya yang kemudian mulai didekati, di brainwash untuk masalah apa sih? Macem-macem lah, aliran-aliran radikalisme lah yang masuk anti teroris dan lain-lain. Hati-hati ya. Banyak-banyak kita mengkaji lagi lebih banyak kepada orang-orang yang paham. Ya, itu aja. Menarik sekali, jangan kemana-mana, tetap dengan Syar'id. Alhamdulillah, sahabat Syar'id ya. Ini menarik nih. Sebetulnya kita pengen memperpanjang acara ini ya. Kalau bisa kita itikaf aja sambil kemudian kita bahas ini ya. Mabit lah. Sambil ngeteh-ngeteh gitu. Ngeteh-ngeteh. Wah, diingetin nih. Nggak ada tehnya nih sama kopi. Oh, memang itu kode, Sir? Kode ya. Kode keras ya, kode keras. Nah, sangat sangat sesuatu yang kadang-kadang membuat kita kaget juga ya. Bahwa dari ini pemain band, anak muda yang tiba-tiba kok ada pemikiran mau jadi ISIS lah dan lain-lain, kan kita juga kaget juga ya sebetulnya. Tapi alhamdulillah ya ini Allah menyelamatkan kita semuanya, menyelamatkan diri dengan kemudian memberikan sebetulnya kebenaran ya, cahaya-cahaya kebenaran. Dan sebetulnya setelah itu semuanya ibroh apa yang antum itu dapatkan dari pengalaman yang ini roller coaster loh. Ini pengalaman bukan pengalaman tiba-tiba makan es krim kemudian keselak, nggak gitu kan gitu ya. Ini pengalaman yang mengerikan itu sebetulnya. Gimana Ibrahim? Ya, Ustaz. Artinya
Saya tahu ketika mengamalkan pada sesuatu yang ada di dunia ini, pada dasarnya mubah, sampai ada dalil melarang. Begitupun sebaliknya, ketika syariat, pada dasarnya terlarang, sampai ada dalil yang membenarkan gitu ya. Nah artinya, waktu itu saya sambil pemahaman seperti itu, saya minta sama Allah, saya taunya berdoa terus, tapi tidak pada contohnya. Nah itu kan artinya bisa jadi mungkin sia-sia apa segala macamnya. Akhirnya waktu itu berpikir bahwa gimana caranya saya tuh betul-betul bisa lepas dari kemiskinan. Waktu itu kan begitu belajar agama, saya bablas kenceng, taunya tinggalkan dunia, fokus di akhirat. Habis itu udah berpikir bahwa, lah ini kan ada penghasilan. Apakah Rasul dulu dan para sahabat mudorot sampai ke anak istrinya nggak bisa makan? Dulu saya berpikir seperti itu, Ustaz. Nah ternyata begitu belajar agama, belajar, ternyata para sahabat ada yang kaya raya, dari mulai Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, gitu kan. Makanya rukun Islam ada yang namanya zakat dan ada yang namanya haji. Kalau nggak gitu ya susah. Betul. Zakat dan haji ini membuat orang berpikir bahwa dia ya mesti kaya. Nah. Gitu, Iya, kurang betul, lebihnya betul, gitu. betul, Ustaz. Nah, waktu itu kan bablas. Sayanya, udah pokoknya tinggalin dunia apa segala macamnya, terus berdoanya mungkin nggak sesuai dengan contohnya, doa-doanya nggak sesuai dengan dalil apa segala macam. Mungkin belum Allah kasih. Mungkin kalau saya berpikirnya waktu itu sia-sia kali ini ya. Nah, akhirnya gimana caranya kita betul-betul berjalan beragama sesuai dengan para contohnya yang dilakukan juga oleh para sahabat yang hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, mulai bangun bisnis, merintis, terlilit hutang 160 juta. Wah, dulu ingat fase-fase itu, Ustadz. Makanya kalau misal tadi segmennya panjang tuh seru tuh. Kenapa? Waktu itu saya berbisnis, UMKM kecil, bukan bilang ditipu ya, tapi waktu itu akad yang berubah di pertengahan jalan. Harusnya kalau investasi ya nggak bisa berubah di tengah jalan, mungkin jadi utang apa segala macam duitnya, ya kan? Nah, Ustadz juga kan di MUI kan banyak guru-guru saya juga di MUI juga ngatakan bahwa ya akad muamalah tuh begini loh apa segala macamnya. Akhirnya waktu itu berpikir gimana caranya saya bisa grow bisnisnya dari mulai kecil, minimal benerin utang dulu. Akhirnya waktu itu disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang doa tersebut juga diajarkan oleh Rasulullah SAW yang Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwak. Yang ketika ya Allah jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal agar aku tidak bergantung pada selainmu ya Allah. Itu dalam waktu 29 hari utang lunas, Ustaz. 29 hari ya? Iya, diikhlasin sama penghutangnya. Oh, hebat. Mengamalkan doa yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doanya tuh. Iya. Banyak utang nggak nih? Iya. Jangan dia pinjol-pinjol nih nanti. Hati-hati loh. Tuh doanya tuh. Iya. Betul. Akhirnya bisa buka tuh, dia ada di rumaiso.com apa segala macam tuh, doanya ada di situ kan. Akhirnya pelan-pelan Allah bantu tuh, Ustaz. Saya berbisnis dengan takwa seperti yang Ustaz juga ajarkan ke saya yang wama yattaqillah yang surah At-Talaq ayat 2. Ya kan, barang siapa yang bertakwa semampunya semaksimal sama Allah, Allah akan bukakan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka segala macamnya. Pokoknya berbisnis, fikih muamalahnya sesuai dengan tuntunan, contoh, berjalan pelan-pelan Allah bangun tuh, Ustaz. Tep. Oh, begini loh rasanya kita beragama sesuai dengan dalil, sesuai dengan contohnya para sahabat, naik, sampai saya bangun kasih solusi, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, apa sih visi misinya? Kasih solusi ini adalah media yang pengen membantu para UMKM yang jangan sampai merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. UMKM ya? UMKM. Jadi, waktu itu berpikir bahwa pengen belajar sama pakar, bayarnya mahal. Iya. Mereka buka course apa segala macam, workshop. Pengen bangun usaha, tapi mungkin dia berjalan fikih muamalahnya nggak sesuai dengan akad-akad yang benar. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa gimana caranya saya bisa kasih solusi ke teman-teman semua. Para UMKM semua, saya bantu deh. Biar teman-teman juga, bukan saya kok yang ngajarin, tapi ada ustadz-ustadz juga yang saya undang. Ada pakar-pakar juga yang saya undang dengan cara gratis, yang meskipun mereka belum bisa beli kuliah umumnya, dan seterusnya. Nah, akhirnya sampai sekarang, baru 1 tahunan lebih, Ustadz, belum menuju 2 tahun. Alhamdulillah Allah titipkan ujian sebetulnya dari 700.000 subscribers ini. Itu ujian ya, Ustadz ya. Kan Ustadz juga pasti menyampaikan juga terkait followers itu ujian. Iya, betul. Iya kan? Yang Ustadz juga ajarkan ke saya juga terkait mau dibawa kemana nih followers. Kalau dibawa ke arah yang
sesat, ya siap-siap mereka 700.000 tuh nuntut di akhirat tuh. Yang waktu itu berpikir, ya udahlah kita berikan solusi aja. Apa yang saya bisa, apa yang Allah kasih, mereka akhirnya bisa kita kasih misalnya minimal workshop gratis, tontonan-tontonan yang insya Allah bermanfaat. Kita juga tujuannya nanti siapa tahu nggak menutup kemungkinan kita bisa bikin Islamic Business School, bikin kampus di ranah bisnis, kita bantu UMKM. Insya Allah juga kita mau jalan, udah akad sih secara verbal gitu ya, tinggal nanti diseriusin sama kita bisa. Jadi judulnya nanti kita bisa kasih solusi. Kan nyambung tuh. Bagus. Misalnya, Pak, kita bisa kasih solusi Pak, insya Allah. Dari mulai permodalan, dari mulai kita bantu benerin ganti gerobak Pak ini, benerin kios yang udah jebol para UMKM. Nah, saya nitip aja. Nitipnya gini, UMKM itu seringkali dipandang menengah itu yang menengah ke atas. Padahal yang kecil itu ada yang disebut dengan mikro dan ultra mikro. Betul. Nah, titip ini. Kenapa? Karena dengan sistem sekarang kalau kita lihat ya, konglomerasi ini akhirnya bank-bank syariah juga melihat yang margin-margin besar kan. Iya, gitu. betul. Jadi inilah yang membuat mikro dan ultra mikronya ini kasihan. Iya, nah, dari mana ini ya? Kembali ke kita lah semuanya gitu. Saya juga ingin lembaga-lembaga bagusnya masjid-masjid itu empowering dengan memperhatikan mikro dan ultra mikro. Insya Allah. Antum basis dari sana, insya Allah tuh. Jadi kasih solusi ke mereka tuh. Betul. Karena makanya sekarang kita bareng sama kitabisa.com itu saat tadi Ana singgung di awal tadi. Karena kasih solusi ini kan nggak bisa sendirian, Ustaz. Saya tahu bahwa karena ketaatan saya sama pemerintah ketika nampung duit orang untuk permodalan itu kan butuh OJK. Betul. Meskipun yang namanya kita bisa atau lembaga-lembaga NGO dan lainnya itu masuk ke fintech tetap, namun di luar dari OJK. Tapi tetap harus ada payung karena kita khawatir jadi fitnah. Duit-duit dari kita crowdfunding, kita penanaman investor-investor yang bergabung untuk kita bantu support UMKM, dimodalin, diajarin caranya, kita kuliahin misalnya, kita sekolahin bisnis. Nah, makanya kita nggak bisa sendirian. Maka tadi Ustadz sampaikan, bareng lembaga-lembaga terkait yang memang udah masif di negeri ini. Makanya kita bareng kitabisa.com, insya Allah nanti kita akan realisasikan. Apa sih yang tadi, makasih Ustadz atas masukannya yang sangat kecil tadinya tuh mereka kesian. Memang sih pendapatan 4,8 miliar per tahun itu masih dikategorikan UMKM. Namun kan ada juga yang sebulannya yang belum tentu nembus segitu kan. Itu makanya gini. Ya. Ini saya tuh ingin sekali gini. Kita seringkali kalau kita berpikirnya uang, tadi kan antum berpikir uang kan. Yang waktu nggak nyaman dan lain-lain kan antum tuh memberhalakan uang kan. Betul. Jangan sampai ketika antum masuk ke dalam hal-hal yang syar'i juga tetap memberhalakan uang. Hati-hati loh. Kenapa? Karena antum juga nanti berpikir bahwa pencapaian, achievement dan lain-lain angka uang. Padahal lihat manfaat. Lihat manfaatnya. Karena kan khairun nasi anfa'uhum linnas kan. Jadi kalau khairun nasi anfa'uhum linnas artinya kita harus melihat manfaat gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi mikro dan ultra mikro antum ini kasih walaupun spare-nya mungkin kecil, ya ini kan pengusaha 2 juta, pengusaha 5 juta gitu loh. Tapi berarti banget. Tapi buat mereka itu ngidupin anak-anak loh. Betul. Bener nggak? Bisa jadi kunci kendaraan antum ke surga ya. Masya Allah, Allah mubarak. Nah, sekarang antum pikir, siapa yang pemberi rezeki? Apakah kita ini Ar-Razzaq atau Allah yang pemberi rezeki kan gitu? Nah, makanya buka pintu langit. Bikin Allah ridho, bikin Ar-Razzaqnya ridho. Dengan apa? Dengan antum hanya 500.000 misalnya atau 200.000 untung atau 50.000 untung. Tapi kalau Ar-Razzaqnya yang kemudian ridho, min haitsu la yahtasib. Iya. Ya. Nah, jadi di akhir ini apa yang sebetulnya antum inginkan, harapkan dan lain-lain. Silakan bicara sama. Silakan. Syukran saja. Ya, jadi buat teman-teman sebenarnya yuk kita gandengan bareng-bareng ya. Artinya kita lagi pengen bangun komunitas minimal dari yang kecil. Nanti mungkin informasi lebih lanjut bisa cek aja, kepoin aja di akun Kasih Solusi atau di podcast kita gitu ya. Saya pengen berharap ngumpulin para UMKM di Indonesia. Terutama kemarin juga saya ngobrol sama beberapa pejabat-pejabat negara gitu kan. Insya Allah juga kita mau disupport. Kemarin Pak Teten Mas Duki, Menteri UMKM, juga mau mampir ke Kasih Solusi. Kita mau, ayo Der,
kita mau garap sesuatu buat teman-teman juga sehingga bisa kebermanfaatan, bisa berjalan. Nah, yang penting tujuannya buat teman-teman, ayo gitu, kita saling kooperatif lah, Ustaz. Soalnya bukan berarti ini nasihat kepada teman-teman, ini nasihat kepada saya pribadi ya. Ada yang udah skeptis, Ustaz. Kayak melihat bahwa tiba-tiba udah stigma aja. Paling dikasih modal juga sekian doang. Paling juga begini. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita masih sering temui. Nah, minimal ada juga nih, saya bilang juga nanti insya Allah sama para teman-teman bapak-bapak menteri kita, boleh nggak Pak, kalau nggak melulu uang, misal kita bantu dia untuk kita cemplungin ke workshop, kan skill set itu kan ada juga orang yang dapat uang, tapi kalau nggak punya skill yang baik, uang itu akan habis, Ustaz. Nah, ini yang mau kita galangkan, nggak melulu uang, tapi mudah-mudahan teman-teman melihat dari sisi lain. Yang saya mau galangkan itu adalah kita siap kalau mau ngasih buat gratis pelatihan. Uang iya ada, insya Allah akan ada. Tapi kan nggak langsung tiba-tiba langsung. Semua pada permodalan kan sekuat-kuatnya lembaga juga boncos juga, Ustaz. Tapi kan yang mau kita harapkan di sini, teman-teman kalau ada pelatihan gratis, hayu, jangan langsung gimana, Ustaz mungkin lebih paham, jangan langsung tiba-tiba hasil. Sementara kan kita tuntut ikhtiar, Ustaz ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita bergandengan sama pemerintah, mau buat satu program, pelatihan, dan lain sebagainya. Itu sih yang saya pengen teman-teman juga, ayo hadir. Itu sih, Ustaz. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Sobat Share It ya, coba dicek aja akun-akunnya Kasih Solusi. Ya, nanti begini, kan kuncinya itu kalau kita lihat konsepnya kayak misalnya watawasau bisober gitu, watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Itu tawasau itu sebetulnya kan bersama-sama, saling gotong royong, jadi berjamaah. Nah, makanya bersama-sama lah dalam kemudian berbuat kebaikan atau melakukan perubahan. Ya, nggak semuanya harus punya uang, nggak. Antum punya skill, antum punya gagasan, punya ide, dan ada yang punya uang. Bergabung lah. Itu yang Anda bilang tadi, Ustaz. Ketika teman-teman punya skill di ranah desain, video editing, atau mungkin public speaking, apapun yang didasari UMKM itu harus punya ketika dia mempromosi produknya, saya mengajak buat teman-teman semua, ayo kita gandengan tangan, coba DM, kirimin aja apa yang bisa kita kolaborasikan bareng. Ayo, nggak melulu langsung nantinya misalnya pun harus dihargain, betul, ilmu harus dihargain, tapi minimal kita bareng-bareng dulu yuk, kita bentuk yang punya skill apapun itu, bisnis, digital marketing, branding, dan lain sebagainya, kita kumpul. Kita ajarin teman-teman UMKM. Ketika kita udah gede bareng-bareng, otomatis kan nanti kan akan juga kita sukses bareng-bareng juga, insya Allah. Gitu. Yakin lah, insya Allah kalau kita ngasih sama orang, Allah yang akan balas. Gitu. Makanya kalau untuk hal-hal seperti itu nggak perlu hitung-hitungan lah ya, nggak perlu hitung-hitungan, dan mudah-mudahan nih semua sobat-sobat terinspirasi ya dari tadi mulai awalnya cerita dan lain-lain, kesesatan segala macam, tapi di ujungnya tentu harus ada solusi. Karenanya ini untuk sobat-sobat yang mau kirim-kirim kue, kirim-kirim apa nih? Itu langsung aja ke IG-nya @mnc.muslimtv ya. @mnc.muslimtv, kirim pertanyaan, apa ide, saran segala macam, kue boleh. Ini kasihan kru-krunya juga ya, pada kurus-kurus begini, kirim nasi bungkus boleh juga. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa ya, ada dalil mandala ala khairin falam misru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Karenanya ini di-share, ini disebar, supaya nanti kalau di ujung sana ada yang kemudian terinspirasi melakukan kebaikan, antum juga yang nge-share-nya dapat kebaikan juga, dapat pahala yang sama dengan yang ngerjain ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini dari terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas waktunya, atas semuanya, dan alhamdulillah jangan lewatkan nanti program Share It di episode-episode mendatang, ditungguin karena tentu ini akan sangat menginspirasi. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang terbaik adalah yang mengamalkan perintah Allah. Saya Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.